Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami lanjutkan mengenai pertemuan kedua dengan materi faktor sukses kritis dalam mata kuliah Rekayasa Sistem Informasi. Di sini saya bersama dengan rekan saya Hanida Supansa Komaradewi dan rekan saya Aprilia Nurjahyani. Kami akan menyampaikan materi mengenai faktor sukses kritis. Baik, untuk kontennya yaitu yang pertama kami akan menyampaikan mengenai faktor sukses kritis. Kedua, ada hubungan dari faktor sukses kritis dengan rekayasa sistem informasi. Dan yang ketiga, materi lengkap mengenai rekayasa sistem informasi itu sendiri. Keempat, ada prinsip dan fondasi dari rekayasa sistem informasi. Dan terakhir, akan ada kesimpulan. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai faktor sukses kritis. Di mana apa itu faktor sukses kritis? Kita telah dari tiap kata yang di mana faktor merupakan hal atau keadaan yang ikut menyebabkan. Seperti contohnya faktor dari suatu masalah atau apapun itu maksudnya adalah kenapanya itu kenapa yang menyebabkan suatu masalah itu terjadi itu termasuk ke dalam faktor. Lalu ada sukses merupakan suatu keberhasilan dan kritis merupakan keadaan yang berhasil atau tidak suatu saat. Faktor sukses baik, untuk berikutnya adalah penjelasan gambar mengenai hubungan faktor sukses kritis dengan mata kuliah rekayasa sistem informasi. Bisa dilihat dari gambar tersebut, terdapat sebuah kerucut atau corong di mana lingkaran investasi itu mencakup atau berkaitan dengan faktor sukses kritis itu sendiri. Yang dimaksud dengan faktor sukses kritis itu kan berkaitan dengan suatu bisnis atau usaha gitu. Bisnis atau usaha itu biasanya dilakukan untuk investasi diri. Jadi dapat digambarkan bahwa FSK itu termasuk ke dalam kelompok investasi, lalu ada lingkaran teknologi yang mencakup dari rekayasa sistem informasi itu sendiri, yang dimana sebuah sistem itu melambangkan sebuah teknologi dan informasi itu juga bagian dari RSI atau rekayasa sistem informasi, di mana kita ketika membuat sebuah sistem otomatis kita membutuhkan informasi atau data untuk diolah menjadi sebuah sistem itu sendiri. Dan untuk lebih lengkapnya mengenai hubungan FSK dengan RSI,
Nah, untuk hubungan faktor sukses kritis dengan rekayasa sistem informasi sendiri dipaparkan dalam bidang teknologi informasi. FSK ini merupakan usaha dalam menggantikan suatu proses data yang semula tidak bagus menjadi tertib, teratur, dan bersih dari kesalahan atau error. Lalu buktinya yang pertama dari hubungan antara kedua faktor tersebut, yaitu agar waktu membuat keputusan jadi lebih cepat dan jalur birokrasi lebih pendek. Ada waktu kerja antara bagian pada perusahaan menjadi lebih cepat dan efektif agar tetap kompetitif dan agar perusahaan lebih efisien lagi. Berikut adalah pemaparan mengenai hubungan faktor sukses kritis dengan rekayasa sistem informasi. Lalu untuk presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan kepada Aprilia Nur Cahyani. Oke, baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari step rekayasa sistem informasi itu sendiri. Sebelumnya di sini ada RSI. RSI yaitu singkatan dari rekayasa sistem informasi, merupakan suatu kegiatan atau usaha untuk mengembangkan atau membangun sistem informasi. Di sini ada stepnya. Stepnya yang pertama yaitu perencanaan strategis informasi. Perencanaan strategi ini lebih memperhatikan tujuan dari faktor sukses kritis itu sendiri. Selanjutnya, yang kedua ada analisis bidang bisnis. Analisis ini tertuju pada apa yang dibutuhkan di dalam suatu sistem. Selanjutnya ada desain sistem. Desain sistem ini suatu proses yang dipilih dalam bisnis lalu diimplementasikan dalam prosedur tertentu. Selanjutnya yang keempat ada konstruksi. Secara prakteknya konstruksi itu sendiri suatu pembuatan kodifikasi atau coding menggunakan bahasa regenerasi dan alat bantu user. Selanjutnya di sini ada gambar. Ini gambar piramida. Gambar piramida ini ada bagian data dan aktivitas. Terdiri dari sama seperti yang sebelah kanan ada perencanaan strategi informasi, ada analisis area bisnis, ada perencanaan sistem, dan ada konstruksi. Baik, saya akan menjelaskan yang bagian data terlebih dahulu. Di sini ada perencanaan strategi informasi dalam data, yaitu tinjauan strategis atas informasi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan enterprise secara efektif. Secara aktivitas dalam perencanaan strategi informasi yaitu tinjauan strategis atas pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja enterprise. Selanjutnya ada analisis area bisnis pada data, yaitu model data logikal yang telah dinormalisasi sepenuhnya. Dalam aktivitasnya itu sendiri ada proses-proses yang dibutuhkan untuk mengoperasikan enterprise dan keintegrasiannya. Selanjutnya ada perencanaan dan perencanaan sistem. Dalam data itu sendiri yaitu rancangan rekaman-rekaman yang digunakan dengan prosedur yang spesifik. Aktivitasnya yaitu rancangan prosedur-prosedur untuk menjalankan suatu proses. Yang terakhir ada konstruksi dalam data, yaitu program aplikasi untuk data. Aktivitasnya yaitu rancangan program logika yang terperinci.
Baik, di sini uh, jantung dari RSI adalah uh, ensiklopedia. Prinsip dari RSI sendiri adalah untuk penggunaan diagram, sarana komunikasi, secara desainer, perencana, dan ensiklopedia. Di RSI sendiri ada fondasi yaitu model data. Model data itu ada desain logik dari data harus stabil agar uh, dapat digunakan untuk teknik formal yang umum digunakan untuk mendesain basis data. Baik, di sebelah kanan sini ada gambar flowchart. Di sini ada tahapan-tahapan seperti SDLC atau System Development Life Cycle. Yang pertama ada analis dan desain. Analisis dan desain ini masuk ke dalam tahap perancangan, tahap riset atau perancangan. Nah, di mana pada tahap analisis dan desain ini kita akan biasanya kita tuh menganalisis masalah apa yang akan dilakukan untuk membuat suatu sistem. Selanjutnya ada tahap development. Development ini masuk ke tahap pengembangan. Tahap pengembangan ini jika sudah melalui tahap ini, selanjutnya akan lanjut ke tahap implementasi atau pengimplementasian. Tahap ini kita akan membuat suatu sistem. Dan tahap tersebut masuk ke tahap engineering atau pembangunan sistem. Yang terakhir setelah suatu sistem itu dibuat, ada tahapan terakhir yaitu evaluasi. Tahapan ini biasanya akan mengevaluasi atau menguji suatu sistem tersebut, apakah suatu sistem tersebut sudah layak digunakan oleh user atau belum. Baik, kesimpulan dari materi ini yaitu pertama ada faktor sukses kritis adalah bidang bisnis atau proyek yang benar-benar penting untuk keberhasilannya. Dua, mengidentifikasi dan mengomunikasikan FSK atau faktor sukses kritis, maka akan dapat membantu memastikan bisnis dalam menghindari pemborosan sumber daya pada usaha, serta mampu untuk membantu menjaga bisnis dan proyek pada jalur menuju tujuan umum. Tiga, rekayasa sistem informasi adalah suatu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan software, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas untuk tujuan sistem bisnis. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.